Selamat datang kepada para peserta training. Kali ini kita akan membahas tentang masalah Aviation Security Legislation. Tujuan daripada training ini adalah agar peserta memiliki payung hukum dalam mengimplementasikan peraturan penerbangan. Kemudian yang kedua adalah agar peserta memiliki panduan dan petunjuk yang sah di dalam mengimplementasikan peraturan-peraturan penerbangan, termasuk juga implementasi dari program keamanan penerbangan Sriwijaya. Yang ketiga adalah diharapkan Sriwijaya Air sebagai operator penerbangan patuh atau comply terhadap aturan-aturan yang dikeluarkan oleh organisasi penerbangan internasional maupun peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh nasional kita. Ketentuan secara umum bahwa penerbangan internasional sivil atau International Civil Aviation Organization adalah suatu organisasi penerbangan sipil dunia yang memang membawai atau mengkontrol atau yang mengeluarkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penerbangan sipil. Nah, organisasi ini di bawah Persatuan Bangsa-Bangsa yang berkantor di Montreal bertugas untuk menyiapkan peraturan penerbangan sipil internasional sekaligus melakukan pendistribusian dan juga melakukan pemantauan terhadap implementasi daripada aturan-aturan yang dibuat oleh IQ itu sendiri. Aturan-aturan yang dibuat oleh IQ berupa annexes. Jadi saat ini ada 19 annex yang dikeluarkan oleh IQ. Sifat dari peraturan IQ adalah standard and recommended practice, artinya terdapat peraturan yang merupakan keharusan atau sifatnya mandatori dan ada peraturan yang bersifat recommended atau yang direkomendasikan. Setiap negara anggota IQ wajib tunduk dan patuh terhadap peraturan tersebut, bahkan dapat membuat peraturan-peraturan yang lebih rinci atau lebih detail dari peraturan yang dibuat oleh IQ untuk disesuaikan dengan negara kebutuhan masing-masing. Tetapi negara tersebut tidak dibenarkan membuat aturan yang lebih rendah dari aturan yang sudah ditetapkan oleh International Civil Aviation Organization. Secara umum, ini adalah alur organisasi atau alur aturan yang berhubungan dengan masalah keamanan penerbangan sipil, yaitu ICAO sebagai international obligation sudah mengeluarkan beberapa annex. Karena hari ini kita membahas tentang masalah aviation security, maka saya langsung spesifik di annex 17 dan di dalam dokumen 8973. Ini adalah payung hukum yang bersifat internasional untuk penerbangan sipil. Kemudian ada juga dari International Air Transport Association, suatu organisasi yang anggotanya adalah para airlines. Ini juga membuat panduan di dalam security manual dan tata cara pengangkutan dangerous goods yang diatur dalam IATA Dangerous Goods Regulation. Kemudian aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi penerbangan sipil maupun IATA ini kemudian diadopt oleh masing-masing negara anggota. Untuk di negara kita, aturan itu bisa berupa aturan undang-undang, bisa berupa peraturan pemerintah, bisa peraturan menteri, atau keputusan menteri, skep, dan keputusan dirjen. Dan setelah negara mengeluarkan aturan itu, kemudian aturan itu diserap oleh para entitas
yang bergerak di bidang dunia penerbangan. Ada airport, ada airlines, ada air navigation, ada kargo atau terminal kargo. Nah, masing-masing dari entitas tersebut diwajibkan untuk membuat program keamanan penerbangan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang mengacu kepada program keamanan penerbangan nasional. Program keamanan penerbangan nasional saat ini tertuang di dalam KM 211 tahun 2020. Kalau di dalam struktur ini ada Airport Security Program, ini adalah untuk program keamanan bandar udara. Kemudian ada AOSP, KOM, Kargo Manual, PKHN, PKKP, KOM, FAM, ini adalah manual-manual untuk airlines. Dari kedua manual ini nanti akan di breakdown lagi ke dalam standar operating procedure. Para peserta yang terhormat, security diatur dalam peraturan internasional NEC 17. Ini bisa dipublikasikan, sementara untuk dokumen 8973 ini memang terbatas. Di restricted itu juga sekarang diterapkan di negara kita. Negara kita punya KM 51 tahun 2020, itu sebagai bentuk pengejauhan tahan dari PM 80 tahun 2017 sebelumnya. Dan KM 51 ini dipublish, bisa di-download, tapi ada dokumen tambahan yang lebih rinci, yaitu di KM 211 tahun 2020. Ini bersifat terbatas. Kira-kira itu untuk pembahasan awal. Kemudian kita lanjutkan slide-nya, bahwa aturan-aturan ini dibuat semuanya adalah untuk memenuhi 3S1C, Safety, Security, Service, dan Compliances. Ketentuan dari IQ yang dikeluarkan sebelumnya tadi itu, yang ada 19 aneks, diantaranya adalah sebagai berikut. Ini saya tidak akan sebutkan satu persatu, tetapi dari beberapa aneks tersebut ada beberapa aneks yang memang ada hubungannya dengan masalah keamanan. Misalnya di aneks 6, Operation of Aircraft. Ini di sini memuat tentang spesifik yang akan menjamin penerbangan di seluruh dunia berada pada tingkat keamanan di atas tingkat minimum yang telah ditetapkan. Jadi ada aturan-aturan di sini, termasuk juga di dalamnya adalah bagaimana prosedur kalau ditemukan ancaman bom selama dalam penerbangan, dan kemudian benda itu harus dipindahkan ke dalam tempat khusus yang disebut dengan least risk bomb location. Ini di dalam aneks 6 ada ketentuan. Kemudian di aneks 9 tentang facilitation, ini memuat tentang ketentuan standar fasilitas bandar udara sebagai sarana transportasi udara. Nah, aneks ini membidangi tentang masalah fasilitas keamanan, bahwa fasilitas keamanan itu harus dilakukan sertifikasi atau dilakukan kalibrasi. Kemudian aneks 17 ini memang aneks yang spesifik mengatur tentang keamanan penerbangan. Aneks inilah yang menjadi payung hukum oleh aviation security di seluruh dunia. Kemudian nanti di dokumennya yang lebih rinci atau SOP-nya itu dituangkan di dalam dokumen 8973. Kemudian aneks 18, aneks ini mengatur tentang tata cara pengangkutan barang berbahaya atau the safe transport of dangerous goods by air. Nah, dokumen ini mengatur tentang klasifikasi dangerous good, kemudian how to handling if any dangerous good, mengacu kepada IATA DGR. IATA DGR itu setiap tahun edisinya berubah. Kemudian ada aneks 19, ini yang mengatur tentang safety management system. Bagaimana mengelola risiko, itu diatur di dalam aneks ini.
Para peserta training yang berbahagia, kita tahu bahwa security menurut ANEK 17 adalah kombinasi dari 3 unsur, yaitu unsur dari manusia atau personelnya, kemudian unsur dari langkah-langkah keamanan, dan yang ketiga adalah unsur materialnya atau security equipment. Ketika unsur kemudian dikombinasikan atau disatukan, dikolaborasikan untuk diimplementasikan agar tercapai tujuan daripada penerbangan, yaitu memberikan jaminan keamanan penerbangan kepada fasilitas bandar udara, kepada penumpang, kepada khalayak umum, kepada pesawat itu sendiri. Para peserta yang saya hormati, ada banyak sekali peraturan-peraturan nasional kita yang mencakup bidang masing-masing. Yang di sini bisa kita lihat ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ini tentang penerbangan yang sangat terkenal ya. Di sini ada mencakup mengenai masalah sanksi dalam penerbangan, tata cara licensing, kemudian juga mengatur tentang masalah requirement, jumlah pesawat dan lain sebagainya. Kemudian ada PM 51 tahun 2020 tentang keamanan penerbangan. Ini PM yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PM 80 tentang program keamanan penerbangan nasional. Kemudian ada KM 211 tahun 2020, ini adalah uraian dari PM 51 tahun 2020 yang secara spesifik membahas tentang program keamanan penerbangan nasional. Di dalam PM ini mewajibkan setiap bandar udara, setiap airline, setiap pemeriksa kargo harus membuat program keamanan mengacu kepada isi daripada program keamanan penerbangan nasional di dalam KM 211 tahun 2020. Nah, manual itu harus dibuat dengan bahasa Indonesia dan harus ditandatangani oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara sebagai dokumen nomor 1. Kemudian ada SKEP 100/7 tahun 2003, ini tentang tata cara penanganan membawa senjata api dan peluru serta prosedur pengangkutan tahanan dengan pesawat sipil. Bahwa di dalam aturan ini secara umum dijelaskan untuk senjata api dan pelurunya. Senjata api boleh diangkut dengan maksimal 100 butir peluru per flight, dan setiap penumpang boleh membawa 12 butir peluru per flight dengan peluru kaliber 9 mm. Untuk senjata api akan diperlakukan sebagai security item dan pelurunya itu diperlakukan sebagai barang berbahaya atau dangerous good, eksplosif kelas 1.4S. Kemudian juga prosedur pengangkutan tahanan dengan pesawat sipil. Ada ketentuan-ketentuan, nanti di dalam slide berikutnya akan kita bahas. Kemudian juga ada PM 78 tahun 2017, supplementary PM 56 tahun 2020, ini yang berisi tentang sanksi administrasi terhadap pelanggaran perundang-undangan di bidang penerbangan. Bapak dan Ibu, para peserta training yang saya hormati, kami semua ini diawasi oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, diawasi oleh masyarakat, diawasi oleh inspektor. Manakala kenali pelanggaran-pelanggaran yang tertuang di dalam PM 78 tahun 2017 ini, maka operator bisa dikenakan sanksi administrasi. Sanksinya itu mulai dari SP1, SP2, SP3, kemudian pembekuan, pencabutan, dana administrasi setiap penalti unit. Penalti unitnya itu satu penalti unit itu 100.000. Jadi kalau kena penalti unit misalnya 1000 penalti unit, ya maka tinggal mengalihkan saja bobot daripada sisi keuangannya. Oleh karena itu diharapkan kita semua patuh atau comply terhadap aturan yang dikeluarkan oleh negara kita. Ada PM 33 tahun 2015, supplementary PM 167 tahun 2015 yang mengatur tentang akses kontrol requirement to airport. Jadi
untuk masuk di dalam bandar udara atau daerah keamanan terbatas atau daerah steril area itu ada ketentuannya. Harus memiliki pas bandara yang valid, kalau cabin crew harus punya ID crew member, kalau penumpang harus punya boarding pass, kalau masuk kargo harus punya SMU, kalau kendaraan harus punya platform kendaraan dan lain sebagainya. Ini diatur secara rinci di dalam PM 33 tahun 2015 Suplementary PM 167 tahun 2015. Kemudian ada PM 53 tahun 2017, ini tata cara pemeriksaan kargo dan pos rantai pasok atau supply chain yang akan diangkut dengan pesawat udara. Untuk bandar udara yang memiliki regulated agent, maka pemeriksaan kargo harus didelegasikan kepada badan hukum tersebut. Nah, di sini harus mengikuti aturan-aturan yang tertuang di dalam PM 53 tahun 2017. Ketika bandar udara itu tidak memiliki regulated agent, maka pemeriksaan dapat didelegasikan kepada pengelola bandar udara. Tentunya juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tertuang di dalam PM 53 tahun 2017. Kemudian ada PM 137 tahun 2015, Suplementary PM 94 tahun 2016. Ini tentang program pendidikan dan pelatihan keamanan. Di sini juga dijelaskan persyaratan-persyaratan personil penerbangan, baik yang di bidang aviation security, baik yang di bidang non-aviation security, pilot, kemudian cabin crew, kemudian ground staff, maka harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dimulai dari initial training dan juga harus dilakukan refresh atau recurrent setiap 1 tahun sekali. Lebih rinci dijelaskan di dalam PM 137. Para peserta yang saya hormati, selain undang-undang tadi itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976. Ini adalah undang-undang ratifikasi konvensi IQ yang ada 3 konvensi, yaitu Konvensi Tokyo 1963 yang membahas tentang masalah pelanggaran-pelanggaran dan tindakan-tindakan tertentu lainnya yang dilakukan dalam pesawat udara. Ini yang membahas tentang kejahatan di dalam penerbangan. Ada kejahatan mulai dari unruly passenger di sini ya. Ini dibahas tentang bagaimana yurisdiksi hukumnya seperti apa, kemudian juga menjelaskan tentang kewenangan dari pilot in common. Ketika dalam penerbangan, selama dalam penerbangan, maka pilot ada sebagai jaksanya, sebagai polisinya yang dapat bisa mengambil tindakan terhadap penumpang-penumpang yang melanggar ketentuan peraturan penerbangan. Kemudian ada konvensi The Hague tahun 1970. Ini konvensi yang membidangi tentang masalah pembajakan. Ketika ada kondisi di mana pesawat sedang terbajak, maka ketentuan di dalam konvensi The Hague ini yang diberlakukan. Kemudian ada konvensi yang ketiga yaitu konvensi Montreal 1971. Ini membahas tentang masalah penerbangan-penerbangan lainnya yang mengancam seperti tindakan sabotase, disruptif. Ini diatur di dalam ketentuan-ketentuan. Ketika konvensi ini kemudian diserap oleh negara kita, dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1976. Para peserta yang saya hormati, di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ada beberapa pasal yang membahas tentang masalah tindakan menghukum. Contohnya di pasal 54. Di dalam pasal 54 dijelaskan setiap orang di dalam penerbangan pesawat udara selama penerbangan artinya selama in-flight, dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang nomor 1, perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Bentuk perilakunya macam-macam. Membahayakan ini bisa merokok, dia bisa membuka pintu emergensi dan lain sebagainya. Ini bagaimana cabin crew bisa melihat atau bisa menentukan terhadap tindakan daripada penumpang yang melanggar tersebut. Ketika ini dilanggar, maka di pasal 412 sudah disiapkan sanksinya, yaitu pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah.
Kemudian yang B, pelanggaran tata tertib dalam penerbangan. Bentuk perilakunya macam-macam. Mulai penumpang yang tidak mengikuti aturan instruksi kru, yang suruh memakai safety belt nggak dipakai, nutup jendela tidak mau, merecline, mengembalikan recline seatnya tidak mau pada saat kru sudah memberikan announcement. Ini juga bisa kenakan sanksi kalau penumpang tersebut memang tidak mengikuti aturan, yaitu sanksinya adalah paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian yang berikutnya adalah pengambilan atau pengerusakan peralatan pesawat udara yang dapat membahayakan keselamatan. Ini yang biasa dilakukan, bentuk perilakunya adalah pengambilan live vest. Banyak modus operandi penumpang yang melakukan hal ini karena tidak tahu atau kadang-kadang pura-pura tidak tahu atau dan sebagainya ya. Dan sekarang juga ada beberapa modus lain, yaitu selain mengambil live vest, dia ngambil safety belt. Ada beberapa contoh dari operator lain yang penumpang mengambil safety belt. Nah, ketika ini dilanggar, maka juga di dalam pasal 412 ada sanksinya paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Kemudian perilaku asusila atau sex harassment. Ini di dalam undang-undang belum disebutkan, tetapi di dalam pasal KUHP sudah diatur. Bahkan di Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 ini penambahan pasal penerbangan dalam KUHP ada sanksinya. Kemudian perbuatan yang mengganggu ketentraman. Bentuk perilakunya macam-macam. Mulai dia mengganggu ketentraman penumpang lain, kemudian mengganggu kru yang sedang bertugas. Ketika ini dilanggar, maka sanksinya paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 100 juta rupiah. Kemudian yang nomor F adalah pengoperasian peralatan elektronik yang mengganggu navigasi penerbangan. Bentuk perilakunya biasanya adalah penggunaan peralatan elektronik berupa handphone dan peralatan elektronik lainnya. Ini ketika kru sudah memberikan announcement untuk agar menonaktifkan handphone dan tidak dipatuhi, maka cabin crew dapat memberlakukan sanksi ini kepada penumpang. Paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Para peserta yang saya hormati, sebelum cabin crew menjatuhkan sanksi-sanksi terhadap pasal 412 ini, maka cabin crew wajib melengkapi beberapa hal penting yang harus disiapkan. Di antaranya adalah laporan kejadian atau biasa dimasukkan dalam witness form, menceritakan tentang masalah kronologis kejadiannya, waktunya, tanggalnya, tempat kejadian perkaranya, kemudian apa yang dilakukan, siapa pelakunya, saksinya mana. Itu harus tertuang di dalam surat itu, sehingga perilaku ini bisa ditindaklanjuti sampai ke penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian di pasal 55 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 ada ketentuan selama terbang, kapten penerbang pesawat udara yang bersangkutan mempunyai wewenang mengambil tindakan untuk menjamin keselamatan, ketertiban, dan keamanan penerbangan. Ini adalah bentuk otorisasi dari PIC. Ini juga diserap di dalam Tokyo Convention 1976 tadi itu. Kemudian di pasal 58 ada ketentuan setiap personel pesawat udara wajib memiliki lisensi dan sertifikat kompetensi. Ini berkaitan dengan juga masalah lisensi dari pilot dan cabin crew ya. Oleh karena itu melalui training ini tujuannya adalah agar para penerbang, para cabin crew comply dengan pasal 58. Ketika ini dilanggar Bapak dan Ibu, maka juga di PM 78 tahun 2017 sudah menunggu sanksinya. Ada sanksi di sana. Kemudian personel pesawat udara yang terkait langsung dengan pelaksanaan pengoperasian pesawat udara wajib memiliki lisensi yang sah dan masih berlaku. Ini juga ada korelasinya dengan penerbang, kemudian petugas aviation security yang mengoperasikan pesawat udara. Kemudian di pasal 390 di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009
disebutkan dalam menjalankan pekerjaan setiap personil di bidang penerbangan wajib memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan untuk bidang pekerjaan. Ini lebih spesifik, jadi kalau petugas pilot ya mempunyai kompetensi pilot, kalau petugas APSEC dia harus punya kompetensi sebagai seorang aviation security. Sama ini Bapak dan Ibu, kalau ini dilanggar di PM78 itu ada sanksinya juga. Kemudian di pasal 413 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, setiap personel pesawat udara yang melakukan tugas tanpa memiliki sertifikat kompetensi atau lisensi sebagaimana dimaksud pada pasal 58 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah. Ternyata di undang-undang ini di 413 juga disebutkan selain di dalam PM78 tahun 2017. Kemudian di pasal 344 ini juga membahas tentang masalah tindakan melawan hukum. Siapa sih yang dikategorikan sebagai tindakan melawan hukum itu atau acts of unlawful interference? Adalah perilaku yang menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat. Ini bentuk perilakunya bisa dikategorikan sebagai pembajak ya, karena menguasai secara tidak sah pesawat udara yang sedang terbang atau yang sedang di darat. Kemudian menyandra orang di dalam pesawat udara atau di dalam bandar udara. Kemudian masuk ke dalam pesawat udara atau daerah keamanan terbatas bandar udara atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah. Penyusupan. Ini juga dianggap sebagai tindakan melawan hukum dalam penerbangan. Ini di dalam pasal 435 sudah ada sanksinya di sana. Kemudian membawa senjata, barang, peralatan berbahaya atau bom ke dalam pesawat udara atau bandar udara tanpa izin. Ini juga termasuk kategori tindakan melawan hukum dan ada sanksinya juga. Kemudian yang E adalah menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan. Nah, ini bentuk perilakunya yang sekarang lagi marak, yaitu bom jok atau candaan bom. Ini bisa langsung dikenakan sanksi juga, pidana paling lama 1 tahun. Atau kalau untuk memberikan sanksi psikologis atau administrasi, setelah dilakukan investigasi, kalau memang ancaman itu betul-betul palsu ya, airline dapat menurunkan atau meng-offload penumpang tersebut untuk tidak diangkut. Tapi kembali lagi bahwa personil penerbangan apakah cabin crew atau ground staff harus menyiapkan dokumen-dokumen sebagai dokumen pendukung atas bukti daripada pelanggaran yang dilakukan oleh penumpang tersebut. Para peserta yang saya hormati, ini aturan berikutnya adalah Skep 100/7 tahun 2003 yang tadi sudah saya singgung tentang tata cara pelaksanaan penanganan penumpang yang membawa senjata api beserta peluru serta tata cara penanganan pengawalan tahanan dalam penerbangan sipil. Untuk yang senjata api tadi sudah saya singgung bahwa dalam satu penerbangan diizinkan membawa 100 butir peluru per flight-nya, kemudian 12 butir peluru per penumpang dengan peluru kaliber 9 mm. Untuk senjata akan diperlakukan sebagai security item, kemudian peluru diperlakukan sebagai barang berbahaya atau dangerous good, klasifikasi nomor 1 eksplosif, kelas 1.4S. Ini berbeda dengan penanganan BRIMOB ya. BRIMOB itu statusnya adalah charter. Jadi tidak berlaku terhadap ketentuan ini. Nah, di dalam Skep 100 ini juga mengatur secara spesifik tata cara pengawalan tahanan. Ini saya bacakan bahwa tahanan yang akan diangkut dengan pesawat udara sipil harus diberitahukan kepada operator selambat-lambatnya 3 jam sebelum keberangkatan dengan menunjukkan surat tugas pengamanan tahanan. Artinya si pengirim tahanan harus memberitahukan kepada airlines, kepada Sriwijaya minimal 3 jam sebelum keberangkatan. Kenapa? Supaya
Sriwijaya dapat menyiapkan segala sesuatunya karena tahanan ini nanti duduknya harus paling belakang. Setidak-tidaknya harus block seat. Kemudian juga harus dilakukan pemeriksaan dokumen untuk masalah levelnya. Apakah levelnya ini level yang high risk atau yang low risk. Karena itu nanti berkaitan dengan tata cara penanganan special handling passenger. Kemudian yang kedua, tahanan yang berisiko sangat berbahaya harus dikawal minimal 2 orang petugas penegak hukum. Jadi ada yang tahanan yang berbahaya atau high risk, satu tahanan dikawal oleh 2 penegak hukum, tapi pengawalnya tidak boleh membawa senjata api. Kalau membawa senjata api, maka senjata api ya diberlakukan sebagai senjata item senjatanya, dan pelurunya diberlakukan sebagai dangerous good. Kemudian dalam satu penerbangan hanya diperbolehkan mengangkut satu tahanan berisiko tinggi. Ini ada tambahannya sebenarnya. Di dalam satu penerbangan hanya diperbolehkan mengangkut satu tahanan yang berisiko tinggi. Siapa yang berisiko tinggi itu? Ya, tahanan-tahanan dari kepolisian atau kejaksaan seperti tahanan teroris, kemudian tahanan pembunuhan, ini masuk kategori tahanan yang high risk. Perusahaan angkutan udara harus memastikan bahwa penumpang yang berstatus tahanan telah dilakukan pemeriksaan pengamanan dan dipastikan tidak membawa barang atau alat yang dapat membahayakan keamanan keselamatan penerbangan. Ini pasti ya, jadi tahanan tersebut harus tetap dilakukan pemeriksaan sebagaimana penumpang normal. Ini tugasnya bandara untuk melakukan screening terhadap orangnya dan barang bawaannya. Perusahaan angkutan udara harus memberitahukan kepada kapten pilot dan awak pesawat udara tentang pengangkutan tahanan dan petugas pengawal beserta lokasi tempat duduk yang di pesawat. Nanti ada ketentuannya karena tahanan ini duduknya harus di row paling belakang. Kemudian harus diupdate kedua pengawal, tidak boleh langsung menghadap ke pintu. Untuk boardingnya, nah ini dijelaskan, untuk tahanan dan petugas pengawal harus masuk lebih awal ke pesawat udara sebelum penumpang lainnya dan keluar paling akhir. Artinya dia harus boarding duluan dan turunnya belakangan. Ditempatkan di tempat duduk yang paling belakang row-nya, dikawal oleh 2 pengawal tadi itu. Tahanan dan petugas pengawal udara duduk di kursi paling belakang. Ini penjelasannya. Tidak menghadap langsung ke pintu keluar pesawat udara, dan petugas pengawal duduk di antara tahanan. Jadi didampingi. Pada kondisi penerbangan normal, tahanan yang berisiko sangat berbahaya harus diborgol di bagian depan dan tidak diborgol pada salah satu bagian dari pesawat udara. Tidak boleh dikaitkan dengan salah satu struktur di pesawat, borgolnya harus di depan. Itu pun kalau misalnya kondisi emergency, maka borgolnya dilepas supaya penumpang dapat menyelamatkan diri. Kemudian perusahaan angkutan udara harus memberitahukan kepada petugas pengawal agar tahanan tidak diborgol pada apabila penerbangan. Ini yang kita jelaskan tadi ya. Kalau kondisi darurat maka borgolnya dilepas. Kemudian tahanan di dalam pesawat udara setiap saat harus selalu dampingi, dikawal, dan di bawah pengawasan oleh petugas pengawal tersebut. Tahanan dalam pesawat udara setiap saat harus selalu didampingi, ya, seperti yang penjelasan sebelumnya. Kemudian dalam penerbangan, tahanan dan petugas pengawal dapat diberikan pelayanan makan dan minum dengan ketentuan. Makan dan minum tidak mengakibatkan hilangnya kesadaran atau mabuk saat dalam pesawat. Kemudian peralatan makan dan minum tidak membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Dan yang 12 adalah petugas pengawal tidak diizinkan membawa senjata api, ya, senjata apapun. Para peserta yang saya hormati, itu tadi ketentuan tentang masalah SKEP 100. Kemudian kita bahas ke SKEP 43/3 tahun 2007. Ini SKEP yang mengatur tata cara penanganan membawa cairan, aerosol, dan gel untuk penerbangan internasional. Secara umum, penjelasan adalah sebagai berikut. Cairan aerosol dan gel atau liquid aerosol and gel yang menjadi barang bawaan calon penumpang dapat A.
dibawa sendiri oleh calon penumpang sebelum masuk ke dalam bandar udara. Kemudian barang tersebut diperoleh atau dibeli dari toko bebas cukai atau bebas bea, duty free yang dimaksud di sini, di dalam bandar udara dan atau di dalam pesawat udara. Jadi, boleh dia beli di bawah, di luar bandar udara sebenarnya juga boleh, tapi memang harus di toko yang bebas bea di sana karena ada ketentuannya sebetulnya di sana. Kemudian kapasitas wadah atau tempat cairan aerosol dan gel maksimum pada 100 ml atau 100 mg atau ukuran sejenis. Jadi di sini yang dimaksud adalah wadahnya ya, atau kemasannya, bukan isinya. Jadi jangan salah ya. Dan ini adalah berlaku untuk barang-barang yang dibawa masuk ke dalam kabin pesawat. Bukan sebagai bagasi tercatat, tapi sebagai bagasi cabin atau carry-on baggage. Kemudian wadah berisi cairan aerosol dan gel tersebut dimasukkan ke dalam satu kantong plastik transparan ukuran 30 x 40 cm dengan kapasitas cairan maksimum 1000 ml atau 1 liter atau ukuran sejenis yang disegel ulang. Setiap calon penumpang pesawat udara hanya diizinkan membawa satu kantong plastik transparan yang berisi cairan LAG tersebut. Persyaratan cairan liquid aerosol dan gel tidak berlaku untuk hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah obat-obatan medis. Jadi buat penumpang-penumpang yang sakit, maka dia diperbolehkan membawa obat-obatan medis sepanjang memang kalau mau dilakukan pendalaman, benda-benda ini dilengkapi dengan resep dokter. Yang kedua adalah makanan atau minuman susu bayi boleh diangkut ya, dibawa. Tidak kena pemberlakuan Skep 43/3 tahun 2007. Terus yang ketiga adalah makan makanan untuk program diet khusus. Ini boleh dibawa. Para peserta yang terhormat, kita lanjutkan pembahasan berikutnya yaitu di KM 211 tahun 2020 tentang program keamanan penerbangan nasional. Di sini di bab 7 membahas tentang pengamanan pesawat udara. Tujuan dan tanggung jawab bahwa setiap airline atau operator penerbangan, baik itu yang nasional maupun yang asing, yang mengoperasikan pesawat udara di Indonesia bertanggung jawab terhadap keamanan pesawat udara untuk menjamin bahwa tidak disusupi barang terlarang atau prohibited item ke dalam pesawat udara dan tidak terdapat orang-orang yang tidak berwenang atau unauthorized person masuk ke dalam pesawat udara selama berada di bandar udara. Tanggung jawab utamanya untuk pesawat itu tetap ada di airline. Tetapi dalam pemeriksaan penumpang dan bagasinya, maka airline mendelegasikan kepada airport security yang punya tanggung jawab pemeriksaannya. Kemudian selanjutnya adalah dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada butir 7.11, airlines atau badan usaha angkutan udara sekurang-kurangnya harus melakukan A. Pemeriksaan keamanan pesawat udara atau aircraft security check, atau penyisiran keamanan pesawat udara atau aircraft security search. Nah, bagaimana nih cara melakukannya? Nanti di dalam materi untuk security check dan security searching itu akan dibahas kapan security check dilakukan, kapan security search itu dilakukan, kemudian siapa yang punya otorisasi. Nanti lebih detail akan dibahas di materi berikutnya. Kemudian bagaimana mengendalikan akses masuk ke dalam pesawat udara. Pesawat udara yang sedang dioperasikan maka harus dikendalikan, dikontrol. Kalau penumpang, ya dia harus memiliki boarding pass pada saat masuk dengan diperiksa tentang masalah kesesuaian pesawatnya. Misalnya nomor flightnya, tanggal keberangkatannya. Kalau dia bukan penumpang, ya dia harus punya airport pass yang masih valid. Masa berlakunya dari perusahaan apa, ada nggak hubungannya dengan masa tanggung jawab dia dalam pesawat tersebut. Pada saat proses loading unloading juga di dalam kegiatan di apron harus diawasi oleh petugas aviation security.
akses kontrol ke pesawat harus dikontrol, harus ada yang ngawasi. Pengawasan itu bisa didelegasikan kepada cabin crew kalau memang ketidakcukupan manpower. Kemudian yang C adalah rekonsiliasi penumpang dan bagasi. Tercatat, rekonsiliasi ini tujuannya adalah untuk memastikan bahwa bagasi yang masuk dalam pesawat itu adalah betul-betul bagasi yang sudah teridentifikasi, sudah tercatat. Sehingga tidak ada barang-barang bagasi yang tidak tanpa penumpang atau barang-barang yang memang diselundupkan yang berpotensi dapat membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian berikutnya adalah perlindungan bagasi, kargo, dan pos dan barang persediaan atau barang-barang store. Nah, ini juga penting ya. Jadi bagaimana melindungi bagasi yang sudah diperiksa oleh airport sebelum dimasukkan dalam pesawat udara, itu ada tempat khusus yang disebut dengan baggage makeup area. Ini bagasi ini harus dilindungi sampai di loading ke dalam pesawat udara, sampai diambil oleh pemiliknya di tempat kedatangan. Nah, prosedur ini harus dibuat. Terus bagaimana pemeriksaan kargo, bagaimana memeriksa pos, kemudian bagaimana memeriksa, mengkontrol barang-barang persediaan, SOP kalau di Sriwijaya ya, ada barang-barang catering itu seperti apa. Ini semua harus dikendalikan karena pada prinsipnya adalah barang-barang ini dapat dijadikan sebagai media untuk menyusupkan barang-barang terlarang atau barang-barang berbahaya yang berpotensi dapat mengganggu keamanan dan keselamatan penerbangan. Kemudian pengamanan catering dan barang-barang perbekalan, kebersihan pesawat udara dan perawatan pesawat udara. Nah, seperti yang dijelaskan, barang-barang ini juga sangat berpotensi sekali ya, dijadikan sebagai media untuk penyusupan dalam hal melakukan tindakan melawan hukum. Kemudian penanganan ancaman dan insiden keamanan penerbangan. Sriwijaya atau operator lain harus membuat ketentuan bagaimana tata cara melakukan identifikasi terhadap ancaman dan bagaimana melakukan penanganan terhadap insiden penerbangan tersebut. Ini di dalam program keamanan penerbangan Sriwijaya harus tertuang, harus tercantum. Langkah-langkahnya apa yang diambil, kebijakannya seperti apa. Kemudian langkah-langkah keamanan tambahan untuk situasi rawan atau darurat. Airline juga harus membuat ketentuan-ketentuan itu. Karena di dalam penerbangan level keamanan itu ada tiga level, yaitu yang pertama adalah kondisi normal atau hijau, itu situasi normal saja, tidak ada penambahan-penambahan, itu hanya menjalankan SOP yang sudah dibuat. Kemudian yang kedua adalah levelnya rawan atau kuning, itu perlu peningkatan penambahan SOP. Biasanya kalau kondisi rawan kuning ini pengendalinya, komandonya ada di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Kemudian yang ketiga adalah kondisi darurat atau merah. Maka di sini harus full screening ya. Full screening termasuk juga dilakukan penambahan pemeriksaan keamanan untuk mengidentifikasi atau untuk mengantisipasi terhadap ancaman-ancaman tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah rekrutmen dan pelatihan bagi personel keamanan. Airline juga harus membuat prosedur bagaimana tata cara untuk rekrutmen karyawan, meng-hire karyawan seperti apa, trainingnya bagaimana. Termasuk juga di sini adalah untuk personel-personel yang non-aviation security. Nah, di dalam rekrutmen ini juga ada ketentuan yang tidak bisa kita abaikan, yaitu sebelum karyawan direkrut, maka harus ada tahapan seleksi. Yang paling penting itu adalah tahapan untuk melakukan background check. Melakukan background check terhadap calon karyawan tersebut. Apa itu background check? Background check adalah untuk melihat latar belakang dari si calon karyawan tersebut. Riwayat kerjanya sebelumnya, kegiatan di luar seperti apa, ada aktivitas organisasi apa di luar ini, untuk menghindari adanya perilaku-perilaku tindakan radikalisme. Ini harus didalami dan itu menjadi sesuatu hal yang wajib dilakukan. Kemudian berikutnya adalah pelaporan insiden keamanan penerbangan.
Airline harus membuat laporan ini ketika terjadi kondisi-kondisi insiden maupun eksiden, baik kepada KNKT maupun kepada penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan dokumen kegiatan angkutan udara. Ini yang berhubungan dengan masalah security sensitive information. Jadi sekarang maraknya adalah security cyber. Ya, yang diserang itu adalah sistem. Nah, bagaimana Sriwijaya membuat peraturan untuk melindungi dokumen tersebut? Ada beberapa dokumen-dokumen penting yang memang tidak boleh keluar, yang bersifat konfidensial. Kalaupun keluar harus melalui tahapan-tahapan. Kemudian dokumen-dokumen yang soft copy, ini salah satu proteksinya harus diberikan password sebelum diedarkan. Nah, ketentuan-ketentuan tersebut harus dibuat di dalam program keamanan penerbangan Sriwijaya. Para peserta yang terhormat, kemudian ini ada ketentuan lain yang menyebutkan bahwa untuk masuk ke daerah keamanan terbatas atau security restricted area, ada dua jenis izin masuk. Yang pertama adalah izin yang berupa dokumen angkutan udara. Yang kedua, tanda izin masuk. Nah, yang dikategorikan dokumen angkutan udara adalah satu, tiket penumpang, yang kedua boarding pass, yang ketiga adalah surat muatan udara atau RW Bill. Dokumen-dokumen ini pada dasarnya adalah diperbolehkan untuk masuk ke daerah keamanan terbatas bandar udara atau masuk ke security restricted area. Kemudian yang kedua adalah tanda izin masuk. Ada 3, yaitu pas bandar udara yang masih valid, harus dicocokkan penggunanya betul enggak, pemakainya sama, fotonya sama, kemudian validitas tanggal berlakunya, area kerjanya juga ada. Karena pas bandara ini ada pas bandara permanen, ada pas bandara yang visitor. Kalau pengguna visitor, maka penggunanya harus didampingi oleh karyawan yang memiliki pas permanen. Kemudian ID inspektor. ID inspektor baik dari DKPPU maupun dari DKP, ID ini juga bisa digunakan untuk masuk ke daerah keamanan terbatas. Tetapi yang perlu diingat adalah pada saat dia sedang bertugas. Bagaimana kita tahu dia bertugas? Ya, dia memiliki surat tugas, kemudian ada memang tugas dan tanggung jawab yang sedang dilakukan pada saat itu. Yang ketiga adalah ID crew member. ID crew yang dikenakan oleh rekan-rekan semua ini hanya boleh digunakan untuk masuk ke TKT ketika teman-teman sedang bertugas. Dari mana buktinya? Dibuktikan dengan adanya General Declaration dan tugas lainnya. Para peserta yang terhormat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih.